Kamu pernah nggak melakukan sesuatu dengan niat baik, tapi malah dianggap salah? Atau kamu mencoba ngomong sesuatu yang benar, tapi ujung-ujungnya kamu disalahin juga? Rasanya capek banget ya, kalau kamu sering dianggap salah, meskipun niatmu benar. Aku pengen bilang, kamu nggak sendiri. Selamat datang di podcast kali ini. Gimana kabarnya? Lagi di fase galau atau overthinking? Atau cuma pengen curhat bareng kita? Oke, kita obrolin bareng-bareng rasa-rasa yang gak pernah selesai itu. Rasa yang berat, tapi juga jadi cara buat kita belajar tentang diri kita sendiri dan orang lain. Kamu tahu gak, kenapa sih orang sering menyalahkan kita? Kadang orang nyalahin kita bukan karena kita salah, tapi karena lebih mudah buat mereka mencari kambing hitam daripada menghadapi masalah sebenarnya. Misalnya, di tempat kerja kalau ada sesuatu yang salah, bos atau rekan kerja sering nyalahin siapa yang kelihatan paling lemah. Tapi apakah itu berarti kamu benar-benar salah? Belum tentu. Hal lain yang sering terjadi adalah perbedaan perspektif. Mungkin kamu punya niat baik, tapi cara kamu menyampaikannya nggak sesuai sama cara mereka berpikir. Jadi, mereka langsung defensif dan menyalahkan kamu. Menghadapi rasa diri yang selalu dianggap salah. Pertama, evaluasi dengan jujur. Coba ambil waktu sejenak buat evaluasi. Apakah aku benar-benar salah atau ini cuma persepsi orang lain? Kalau ternyata kamu memang ada kekurangan, gak apa-apa, itu wajar. Kita semua belajar dari kesalahan. Tapi kalau kamu merasa sudah melakukan hal yang benar, mungkin masalahnya bukan di kamu. Kedua, jangan terlalu memikirkan pendapat orang lain. Itu yang paling penting. Aku tahu ini sulit, tapi kamu gak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan tentang kamu. Kalau kamu terus mencoba menyenangkan semua orang, ujung-ujungnya kamu yang capek sendiri. Fokus aja pada apa yang benar menurut hati dan nilai-nilai kamu. Kamu juga bingung biasanya ya, ketika orang-orang dekat menyalahkan kita. Hal yang paling menyakitkan adalah kalau orang yang terdekat itu, keluarga, pasangan, atau sahabat yang sering menyalahkan kita. Rasanya kayak pengkhianatan. Tapi coba pikir, mungkin ada komunikasi yang terlewat di sini. Kadang mereka menyalahkan kita karena mereka punya ekspektasi tertentu yang nggak kita pahami. Coba sekali ajak bicara baik-baik, bilang, aku merasa kamu sering salah paham sama aku. Apa ada sesuatu yang kita perlu obrolin? Coba kamu bertanya seperti itu. Percaya atau enggak, komunikasi yang jujur bisa jadi kunci untuk menyelesaikan ini. Ada cerita tentang seorang chef terkenal. Waktu dia pertama kali buka restoran, dia sering banget dikritik, bahkan sama keluarganya sendiri. Makanan dibilang gak enak, tekniknya dianggap salah lah. Tapi dia gak berhenti, dia terus belajar dari kritik itu. Memilah mana yang berguna dan mana yang cuma komentar yang gak penting. Sekarang, apa yang terjadi sama chef tersebut? Dia punya restoran bintang. Jadi, ingat, disalahkan itu bukan akhir segalanya. Kadang itu cuma bagian dari perjalanan menuju hal yang lebih besar. Kamu gak harus selalu membela diri setiap kali dianggap salah. Kadang lebih baik untuk diam dan biarkan tempuran yang benar-benar penting. Jangan buang energi untuk hal-hal yang gak akan mengubah apapun. Tapi kalau kamu tahu benar, jangan takut untuk berdiri teguh. Kamu berhak untuk didengar. Kamu berhak untuk menghargai dirimu sendiri, meskipun orang lain selalu gak melihat itu. Jangan selalu menanggung beban sendirian. Kamu tahu nggak, salah satu alasan kenapa kita sering merasa sakit hati ketika dianggap salah adalah karena kita memikul semuanya sendiri. Beban itu semakin berat karena nggak ada tempat buat berbagi. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kok kalau kamu butuh tempat untuk melampiaskan. Bahkan kalau itu cuma sekedar nulis di buku harian atau curhat ke orang yang kamu percaya. Kadang dengan membagi cerita, kamu bisa merasa lebih ringan. Dan kalau kamu gak punya siapa-siapa buat cerita, ingat ini, gak apa-apa untuk ngomong ke diri sendiri. Aku tahu niatku baik, aku tahu aku sudah mencoba. Kalau ada yang gak ngerti, itu bukan kesalahanku. Coba ngomong begitu.
ke diri kamu sendiri ya. Pernah gak kamu berpikir setiap kali kamu disalahkan, itu adalah kesempatan buat kamu belajar lebih kuat? Bukan buat jadi orang yang selalu membuktikan kebenaran, tapi jadi orang yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Coba jadikan momen itu cermin untuk refleksi. Misalnya kalau ada kritik, tanya ke diri sendiri, apa ini memang benar suatu yang perlu aku perbaiki? Kalau iya, aku akan belajar. Kalau tidak, aku akan biarkan pergi. Ingat, tanggung jawabmu bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ketika kamu mulai meragukan dirimu sendiri, kadang disalahkan terus-menerus bikin kita mulai mempertanyakan diri kita sendiri. Apa aku memang gak cukup baik? Apa aku selalu salah? Tapi stop dulu. Sebelum kamu terlalu keras kepada diri sendiri, coba pikirkan, apa semua tuduhan itu benar? Kamu filter? Atau sebenarnya itu cuma refleksi dari masalah orang lain yang dilimpahkan ke kamu? Kamu gak harus sempurna untuk menjadi berharga. Ingat, bahkan orang yang paling hebat sekalipun pernah disalahkan. Bedanya mereka gak membiarkan itu menghentikan langkah mereka. Dan kamu juga bisa begitu. Orang lain hanya melihat apa yang mereka mau lihat. Kadang kita dianggap salah karena orang lain hanya melihat sepotong kecil dari cerita kita. Mereka gak tahu apa yang kita alami sebelumnya, apa yang membuat kita bertindak seperti itu. Jadi, kalau mereka menyalahkanmu tanpa benar-benar paham, coba tanyakan ke diri sendiri, apakah pendapat mereka benar-benar layak untuk aku pikirkan? Coba kamu tanyakan ke diri kamu sendiri. Jangan buang waktu membuktikan dirimu kepada orang yang bahkan gak peduli untuk memahami ceritamu. Kamu lebih dari sekedar opini orang lain. Jadi, kalau kamu sering dianggap salah, aku cuma mau ingatkan satu hal. Kamu gak harus selalu benar di mata orang lain. Yang penting kamu jujur sama diri kamu sendiri. Teruslah jadi dirimu. Belajar dari apa yang memang perlu diperbaiki. Dan lepaskan apa yang memang bukan salahmu. Dunia ini penuh dengan opini. Tapi hanya kamu yang tahu nilai sejati dirimu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa, kamu berarti, kamu cukup, dan kamu gak sendiri.